Shalom saudara, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membuka wawasan kita untuk berpikir secara benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini, saya akan membahas tentang video yang diunggah oleh seorang mualaf, yaitu Natalia Irani. Dan beliau mengutip tentang firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Menurut beliau memahami ini mendapatkan kebenaran bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuan. Mari saudara, langsung saja kita simak video ini. Yesus ngaku kalau dia itu guru dan Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13. Nah, jadi jelas ya saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mualaf Natalia Irani ini membahas tentang Yohanes 13 ayat yang ke-13. Nah, beliau juga mengungkapkan saudara, menurut netizen katanya orang-orang bahwa Natalia Irani itu gak bisa menafsirkan Alkitab dengan baik dan pengetahuannya cetek tentang Alkitab dan gak bisa baca Alkitab dengan benar. Itu menurut pandangan beberapa orang. Mari saudara, langsung saja kita simak video ini. Karena memang banyak yang bilang ke saya, yang saya baca dari komentar teman-teman itu, ada yang menyalah-nyalahkan saya kalau saya itu nggak bisa menafsirkan Alkitab. Pengetahuan saya tentang Alkitab itu sungguh cetek. Ada yang bilang juga saya ini nggak bisa cara membaca Alkitab dengan benar. Ya, oke lah, anggap aja kalau itu benar. Pandangan saya juga sama ya sebenarnya. Itulah Natalia Irani yang sesungguhnya, bahwa gak bisa menafsirkan Alkitab, gak bisa memahami Alkitab dengan baik dan benar. Nah saudara, mengapa saya bisa mengatakan hal demikian? Bahwa itulah Natalia Irani. Dia gak bisa menafsirkan, dia mengetahui Alkitab cetek. Nah mari kita lihat bagaimana beliau menafsirkan Injil Yohanes 13 ayat yang ke-13 dari internet. Jadi mari kita memperhatikan, bagi pengguna internet yang ingin mendalami Alkitab, coba deh cross check. Kita sama-sama lihat bagaimana video yang diunggah oleh Natalia Irani. Mari saudara, kita simak langkah-langkahnya dan saya akan menunjukkan juga langkah-langkahnya seperti apa yang Natalia Irani lakukan. Yuk kita simak dulu ya. Yang pertama, kita simak langkah pertama ini. Jadi, silakan Anda observasi sendiri, lakukan sendiri, dan silakan ambil kesimpulan sendiri. Di sini saya akan melakukan yang mungkin belum ada teman-teman YouTuber di sini yang melakukan itu, karena sudah saya cek ya di teman-teman YouTuber, belum pernah ada yang melakukan penelitian seperti ini, baik itu Christian Prince ataupun Mualaf Prince juga saya rasa belum. Dan kalaupun ada teman-teman dari Kristen yang sudah melakukan penelitian ini, atau mungkin merasa ya pura-pura nggak pernah aja deh, saya juga nggak tahu ya. Coba aja kita lakukan. Mari kita menelusuri pengakuan Yesus adalah Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Ikuti penelusuran saya. Oke, sekarang kita ke Google ya. Kita cari Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kita
Kita lihat ayatnya seperti apa bunyinya. Kita pilih yang Alkitab Sabda. Kita klik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di bawahnya juga, aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Nah, di bawahnya lagi ini, aku guru dan junjungan. Junjungan, kenapa kok ada perubahan ya? Tadinya kan kita baca Tuhan, terus jadi junjungan. Coba kita cari yang di versi yang lebih kuno ya. Kita klik yang di kuno. Oke, kita klik. Nah, di sini apa itu tulisannya? Kamu ya bernama pengajar dan tuan. Di sini tuan. Kok beda ya sama yang tadi ya? Ada perubahan apa ini? Guru dan tuan lagi ya, kita ketemu di sini. Nah, guru dan tuan. Di versi ED ini lebih jelas ya. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah, dan tepatlah demikian, sebab memang itulah aku. Tuan ya, jadi kita di sini lihatnya tuan. Terjadi perubahan beda dengan yang kita lihat tadi pertama ya, aku guru dan Tuhan. Sekarang coba kita cari lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah langkah yang pertama yang digunakan untuk Natalia Irani di dalam memahami Injil Yohanes 13 ayat yang ke-13. Beliau memakai sabda, Alkitab Sabda. Yuk kita perhatikan bagaimana menggunakan Alkitab Sabda ini supaya kita tahu tafsiran, supaya kita mengerti makna di dalam kata kurios, di dalam kata tuan, Tuhan, dan sebagainya. Yuk ikuti langkah saya akan mengikuti bagaimana cara yang digunakan oleh Natalia Irani. Mari kita ikuti langkah ini. Langsung saja kita buka di Google. Ya, ketik di situ. Nah, di sini kita ketik Yohanes 13 ayat yang ke-13. Nah, di sini langsung kita pilih sabda ya, sesuai dengan Natalia Irani lakukan. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada, perhatikan di sini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, di sini guru dan Tuhan. Nah, langsung tadi kita ikutin saja seperti Natalia Irani. Nah, katanya ada perubahan. Ya. Di sini tuan. Nah, ini juga tuan. Ini tuan, pengajar dan tuan. Nah, jangan berhenti sampai di sini ya. Kita langsung ke sini. Nah, di sini ada bagian bawah sendiri ada Tuhan. Ini ada dan, ada guru. Kita langsung klik di Tuhan. Nah, di sini kita dapat menemukan kata kurios. Nah, ini kurios. Kurios. Lalu definisinya. Bisa Tuhan, bisa tuan, atau pemilik. Nah, dalam TB, nah di sini ada Tuhan, tuan, tuannya, tuan, tuanku, Allah ya Tuhan. Nah, artinya kata kurion ini, nah ini kurion ya. Kata kurion ini memiliki arti Tuhan, tuan, pemilik. Jadi tidak masalah, itu sama saja, tergantung konteksnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikuti langkah yang seperti Natalia Irani lakukan, kita memahami dengan jelas bahwa penggunaan kata kurios itu bisa berarti tuan, bisa berarti Tuhan. Jadi tergantung konteksnya. Jadi mari kita belajar
untuk mengerti arti kata Yunaninya dengan baik dan benar. Nah, lanjut kita akan mengikuti langkah yang kedua, yaitu dari Bible Hub. Yuk, mari kita perhatikan langkah Natalia Irani menafsirkan Yohanes 13 ayat yang ke-13. Yuk kita simak videonya dan nanti saya akan mengikuti bagaimana langkah saya menggunakan Bible Hub. Yuk mari kita perhatikan. Kita ke yang lain lagi, kita klik ini, akan melakukan pencarian yang versi asli. Kita cari John 13 ayat 13 yang original version. Oke, kita cari di situ. Kita cari ke bahasa aslinya ya, jadi biar jelas sebenarnya sih artinya itu apa. Jadi kita butuh yang bahasa aslinya. Oke, kita di sini cari. Nah, ini di Bible Hub ini ada tulisan aslinya ya. Oke, kita klik di situ karena ada tulisan-tulisan bahasa aslinya. Bisa copy nanti di situ ya. Kita klik dulu. Ini muncul ya tulisannya. Yohanes 13 ayat 13 ada bahasa aslinya dan juga yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sekarang saya mau cari kata yang terjadi perubahan tadi itu di Lordnya ya, kalau di Inggris ya. Tapi yang saya mau ambil yang tetap bahasa aslinya. Oke. Bahasa aslinya saya copy dan saya butuh Google Translate biar kita tahu ini sebenarnya artinya apa sih, arti dari bahasa aslinya sendiri. Oke, kita ke Google dulu, Google Translate. Nah, saya butuh yang lebih besar tampilannya ya, supaya teman-teman juga bisa lihat lebih jelas. Kita paste di situ. Kita lihat, oke, di Indonesia itu ternyata artinya jadinya Bapak. Artinya Bapak, jadi bukan Tuhan yang tadi awal kita baca ya, beda ya artinya ya. Oke, terus kita coba ke bahasa Melayu. Itu pun di bahasa Melayu tulisannya artinya enci ya, enci bukan Tuhan ya. Lain-lain ya. Oke, terus kita coba lagi ke bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun artinya Pak. Nah, Pak ini di mana-mana itu ada Pak ya. Di sini saya punya tetangga namanya Pak Yatno. Gak mungkin lah saya panggil Pak Yatno itu tiba-tiba jadi Tuhan Yatno, Gusti Yatno, itu kan gak mungkin ya. Karena artinya beda jauh sekali itu. Coba ke Inggris. Inggris pun jadinya Mister. Oke ya, ini bahasa aslinya tuh diterjemahkan ke Inggris jadinya Mister, ke Jawa jadinya Pak, Melayu jadinya Enci. Tapi ini kenapa nggak ada yang mengatakan kalau itu Tuhan ya? Artinya kenapa nggak ada yang Tuhan? Tapi kenapa di Alkitab Indonesia itu terjemahannya ditulis jadi Tuhan ya? Saya bingung di sini ya teman-teman ya. Kenapa kok malah Alkitab yang beredar itu yang kita bisa baca selama ini tulisannya jadi Tuhan? Saya nggak ngerti ya, kok bisa jadi seperti itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memperhatikan langkah Natalia Irani dalam menggunakan Bible Hub. Jelas saja mempunyai pemikiran yang keliru, mempunyai arti yang keliru. Kata kurion diartikan di Google Translate. Wah, itu salah total. Nah, mari kita perhatikan versi saya untuk menggunakan Bible Hub. Yuk langsung saja kita masuk ke langkah versi saya menggunakan Bible Hub. Kita perhatikan video ini. Untuk langkah yang kedua, mari kita ikuti seperti apa yang Natalia Irani lakukan. Kita buka di Google. Nah, ini langsung masukkan John 13 ayat yang ke-13 in original version. Nah, ini sama.
Nah, langsung ke sini karena ini bahasa asli Alkitab. Nah, di sini akan keluar kata Lord di sini, Tuhan. Nah, jadi bukan ini yang kita masukkan ke Google Translate. Jadi itu keliru ya. Langsung saja ke sini. Nah, penggunaan ini. Di sini kita dapat arti. Nah, Lord, Master, Sir, the Lord. Ini kita mendapatkan arti bisa Tuan, bisa Tuhan, itu sama saja. Nah, jadi jangan kita ambil di kata kurion, lalu ini, kurios ini, lalu di copy paste, nanti ke buka Google Translate. Ya jelas lah, itu keliru ya. Karena di sini ini udah jelas di sini sebenarnya. Nah, di sini juga lengkap, jadi gak perlu cari ke yang lain-lain. Nanti kita akan salah arti. Nah, jadi inilah caranya kita menggunakan Bible Hub ini. Nah, saudara, jadi melalui langkah-langkah ini kita dapat mengetahui arti kata kurios, yaitu bisa diartikan Tuan, bisa diartikan Tuhan. Satu hal yang perlu kita mengerti dan perlu kita ketahui, kita harus melihat konteksnya di dalam menafsirkan kapan menjadi Tuan dan kapan menjadi Tuhan. Sah-sah saja, menurut saya boleh-boleh aja Tuhan Yesus bisa Tuan, Tuhan Yesus juga bisa Tuhan. Nah, mari kita melihat bagaimana pendapat dari pendeta Ezra Soru dalam menafsirkan arti kata kurios. Yuk kita perhatikan videonya. Ada aliran yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya mengakui Yesus adalah Tuhan. Kata Yunani adalah sama, yaitu kurios. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Lalu kapan Tuhan, itu harus lihat dari konteks. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui hal ini kita dapat mengerti dengan jelas arti kata kurios. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa kurios ini dipakai untuk Allah sebagai Tuan tertinggi dan penguasa alam semesta dengan menggunakan kata sandang ho kurios yang ada di bawah ini. Ya, ho kurios. Jadi itu menunjukkan sebagai Tuan tertinggi dan penguasa alam semesta. Jadi jelas saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengerti dengan baik tentang arti kata kurios. Nah, perlu kita ketahui, ingatlah baik-baik ketika kita mengerti dengan benar Alkitab adalah firman Allah, maka akan membawa kita semakin cinta kepada sang firman itu yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melalui video yang diunggah boleh menjadi berkat bagi kita dan menambah wawasan kita untuk memahami Alkitab dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Solideo Gloria.